Assalamualaikum, selamat siang Kak. Nah, saya Kamarani yang seperti saya sudah jelaskan kemarin bahwa saya ingin mewawancarai Kakak. Apakah Kakak bersedia dan boleh saya untuk merekamnya? Selamat siang Kak. Baik, saya bersedia untuk menjadi narasumber yang Kakak sampaikan kemarin. Saya juga bersedia kok untuk direkam. Baik, terima kasih untuk Kakak. Nah, boleh diperkenalkan dulu untuk namanya, usia, serta semester berapa untuk sekarangnya? Perkenalkan, saya umur saya 21 tahun. Sekarang saya semester 6 di D4 akuntansi. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan inti, boleh cerita dulu untuk kesibukan Kakak sekarang selain kuliah itu apa saja? Sekarang tuh saya lagi aktif di himpunan mahasiswa jurusan Kak. Lalu kadang harus bagi waktu Kak antara organisasi kuliah sama tugas. Nah, selain itu juga saya part time bantu-bantu kakak saya jualan online gitu Kak. Nah, kita langsung untuk soal intinya aja ya Kak. Nah, untuk pertanyaan itu, sudah berapa lama sih untuk Kak menjalani pembelajaran daring atau hibrid selama kuliah di sini? Rasanya dari semester 1 dulu udah ada sih Kak pembelajaran daring ini. Terus lanjut sampai sekarang, kadang-kadang masih ada kelas yang daring. Terus terutama kalau dosennya tuh megang kerjaan lain atau kadang pas ada liburan nasional yang mepet. Jadi digantinya tuh daring gitu Kak. Nah, kira-kira menurut Kakak tuh dalam satu semester tuh berapa persen sih kelas yang full daring dibanding tatap muka? Kalau saya hitung ya Kak, sekarang tuh mungkin 20-30% aja sih yang daringnya. Sisanya sering tatap muka. Tapi itu tuh tergantung dosennya juga Kak. Ada yang memang jarang banget daring, ada yang cukup sering daring Kak. Nah, sejak kapan sih Kakak tuh mulai mengikuti pembelajaran daring di Politeknik Negeri Padang ini dan bagaimana untuk kesan pertamanya? Rasanya tuh awal masuk kuliah sih Kak, yang semester 1 tadi yang tahun 2023 itu tuh kan masih ada beberapa kuliah yang daring kan Kak. Terus kesan pertama saya tuh waktu kelas daring tuh excited kan Kak. Soalnya udah biasa kan dari SMA. Soalnya kan SMA juga ada daring karena pandemi. Tapi pas masuk kuliah kayak akuntansi dasar yang daring, saya tuh agak kaget Kak karena harus mendengarkan penjelasan dari dosen seperti kayak debit kredit lewat layar. Jadi saya bingung, jadi harus lebih fokus dari biasanya. Nah, boleh diceritakan lebih detailnya kayak momen spesifik apa yang paling Kakak tuh ingat betul soal pengalaman pertama itu? Saya ingat banget waktu kelas pertama pengantar akuntansi Kak. Dosennya tuh baru kenalan lewat Zoom. Terus langsung masuk materi persamaan dasar akuntansi. Saya agak bingung kan Kak karena belum kenal istilah aset, liabilitas, ekuitas. Dan itu dijelaskan tuh cepet banget karena mengejar materinya kan Kak. Terus saya sempat screenshot slide-nya biar bisa dibaca ulang pelan-pelan. Gitu sih Kak caranya. Nah, tapi apa sih yang membuat Kakak tuh merasa lebih siap menghadapi kuliah daring tuh dibanding teman-teman yang mungkin belum terbiasa? Mungkin pas SMA kan Kak, pas SMA kan tahun berapa ya Kak, yang pas aku kelas 1, kelas 2 SMA kan masih pandemi ya Kak. Nah itu tuh kan memang udah biasa kan aku pakai Zoom, Google Classroom, Gmeet. Terus ngerjain tugasnya tuh juga online. Tapi bedanya tuh Kak, materi SMA kan nggak sedetail dan serumit akuntansi waktu kuliah ini. Jadi walaupun caranya sama, tantangan tuh kayak beda banget rasanya Kak. Nah, terus platform apa saja yang biasa Kak gunakan itu, yang biasanya dosen itu menggunakan untuk pembelajaran daring tersebut? Platform yang sering digunakan tuh kayak kayak Zoom, Gmeet, untuk tetap muka virtualnya Kak. Terus kan kalau di kampus sudah ada e-learningnya Kak. Jadi pakai e-learning kampus atau Google Classroom kayaknya Google Classroom kayaknya pas SMA ya Kak ya. Untuk mengumpulin tugas dan absennya. Beberapa dosen juga pakai WA group untuk pengumuman mendadak soal kuliah daringnya Kak. Nah, menurut Kakak nih dari semua platform itu mana yang menurut Kakak tuh paling nyaman untuk dipakai dan kenapa sih memilih itu? Kalau menurut saya pribadi ya Kak ya, menurut saya tuh yang paling nyaman tuh Google Meet Kak. Karena ringan di laptop. Terus jarang lag. Terus kalau Zoom, aplikasi Zoom Kak, kadang agak berat kalau sinyalnya lagi kurang bagus. Terus suka putus-putus gitu suaranya Kak. Kalau e-learning kampus tuh lebih tempat kumpul tugas saja Kak, bukan buat kelas daring tatap muka kayak gitu. Enggak sih Kak kalau e-learning. Nah, untuk selanjutnya nih, bagaimana sih kayak biasanya dosen tuh menyampaikan materi akuntansi itu secara daring? Biasanya dosennya tuh share layarnya dulu kan Kak, share screen. Terus ditampilin slide PPT-nya.
Habis itu baru dijelasin sambil kadang nulis contohnya pakai tulis tangan atau di tablet. Dosennya Kak yang pakai pensil atau lebihnya Kak. Atau di kertas yang di zoom kamera. Nah, untuk mata kuliah yang banyak itu hitungannya tuh kayak akuntansi keuangannya tuh dosennya tuh sering kasih study kasus gitu loh Kak. Terus kami disuruh kerjain bareng-bareng di kolom chat atau di break room gitu Kak. Nah, boleh nggak sih ya Kak tuh ngasihnya tuh contoh yang benar-benar contohnya tuh misalnya ada waktu ada studi kasus atau gimana sih proses dari awal sampai selesainya gitu? Contohnya Kak, kayak waktu materi jurnal penyesuaian, kan dosen kan kasih soal kasus perusahaan jasa. Terus kami tuh dibagi ke break room, misalkan di satu break room tuh ada isi 4 sampai 5 orangan gitu Kak. Nah, terus abis itu disuruh diskusi 15 menit buat nentuin akun mana yang perlu disesuaikan ini. Pokoknya buat diskusiin tentang jurnal penyesuaian tadi kan Kak. Nah, abis itu baru balik ke main room yang tempat ada dosennya tuh satu-satu kelompok presentasiin hasil diskusi lewat share screen punya salah satu anggotanya Kak. Kayak gitu. Nanti diperiksa sama dosennya tuh lewat share screennya tadi Kak. Nah, menurut Kakak mah metode berikut room itu efektif nggak sih atau tidak untuk memahami materi akuntansi tersebut? Kalau menurut aku sih Kak lumayan efektif kalau anggotanya itu sama-sama aktif semuanya Kak. Jadi bisa saling koreksi sambil diskusi. Tapi kalau ada kelompok yang isinya pendiam semua, malah diam-diaman gitu Kak. Nggak ada yang mau mulai duluan. Jadi waktu yang 15 menit itu kayak kebuang gitu, percuma gitu Kak. Karena nggak ada yang aktif untuk berdiskusi gitu Kak. Nah, karena kakaknya virtual tuh. Nah, bagaimana sih interaksi kakak dengan dosen selama kelas daring? Atau apakah mudah bertanya? Atau pada misalnya berdiskusi itu apakah mudah gitu? Kalau saya pribadi sih lumayan berani ya Kak nanya lewat chat atau unmute mic-nya. Soalnya kan biasanya orang-orang kan sering di mute-nya aja mic-nya waktu Zoom kan Kak. Tapi memang nggak selesa tatap muka. Soalnya kadang sinyal dosen kan juga putus-putus. Jadi jawabannya tuh kayak telat. Jadi kayak ibu ini ngomong apa ya tadi. Jadi kadang saya sering bingung gitu Kak. Terus atau pertanyaan kita tuh ketumpuk sama chat yang lain kalau misalkan sambil di chat nggak yang sambil ngomong gitu Kak. Nah, pengalaman kakak tuh ada nggak sih kayak misalnya pertanyaan kakak tuh nggak kejawab atau terlewat tuh. Jadi bisa kak ceritain gitu gimana ceritanya? Pernah Kak. Waktu itu saya tanya soal perbedaan metode penyusutan garis lurus sama saldo menurun kan Kak di chat yang di roomnya tuh. Tapi mungkin dosennya tuh lagi fokus jelasin gitu kan. Jadi kayak kelewat gitu Kak. Chatnya tuh numpuk sama pertanyaan lain juga akhirnya kan. Nah, akhirnya tuh saya baru dapat jawabannya pas japri dosen lewat di WA setelah kelas selesai gitu Kak. Nah, terus Mas, selama diskusi daring itu bagaimana interaksi kakak tuh dengan teman sekelas atau misalnya ada saat kerja kelompok itu? Kak, ini Kak, kami biasanya itu kan bikin grup WA sendirian Kak. Nah, di grup WA itu kan berarti kan di luar kelas tatap muka kan Kak. Nah, terus kan itu tuh guna grup WA itu kan emang buat diskusi kelompok. Nah, terus kami tuh kadang video call kalau memang itu harus bahas bareng-bareng. Menurut aku sih lumayan efektif ya Kak ya. Cuman kadang ada yang nggak aktif jadi kerja kelompoknya jadi agak berat gitu berat sebelah gitu Kak karena kayak kenapa ya dia diam-diaman gitu Kak. Nah, kan kata kakak tuh misalnya nggak ada anggota yang tidak aktif tuh. Nah, bagaimana biasanya kakak tuh kayak menyikapinya gitu, menanggapi dari teman-teman kelasnya misalnya nggak aktif? Ya, biasanya ya Kak, kami tuh kayak kasih deadline kecil-kecilan dulu di grup Kak. Misalnya, biar kamu dikumpul jam segini ya. Jadi ada semacam pengingat kayak dia ke pressure gitu Kak. Kalau tetap nggak respon, terpaksa bagian dia tuh dikerjain rame-rame sama yang lain kan. Walaupun agak kesel, rasanya tuh kayak kalau kerja dia tuh nggak rata gitu Kak. Nah, menurut pengalaman kakak nih, selama mengerjakan tugas praktik akuntansi tersebut, misalnya tuh kayak jurnal atau laporan keuangan secara daring itu gimana? Gimana pengalamannya? Saya Kak ya, yang paling menantang ya. Kalau ngerjain jurnal umum di kertas kerja atau Excel itu sebenarnya bisa. Tapi pas ada praktikum yang harus pakai aplikasi akuntansi seperti MYOB itu Kak Ya. atau Accurate itu agak susah kalau full daring. Soalnya butuh bimbingan langsung pas ada error atau bingung pas menu apanya gitu Kak. Soalnya kan harus pencetnya mana ya bingung kayak gitu Kak.
Nah, bisa nggak kakak tuh menceritakan pengalaman secara yang lebih detailnya itu mengenai waktu praktikum misalnya kayak akurat secara daring itu. Nah, apa saja yang terjadi? Nah kak, waktu itu kan kami pernah tuh kayak disuruh input ke aplikasi itu kan kak. Terus laptop saya ini keluar notifikasi error karena saya setting periode akuntansinya kak. Terus saya coba tanya di Zoom chat kan kak, tapi dosennya lagi jelasin ke peserta lain. Akhirnya saya screenshot lah errornya nih kak, kayak kirim ke grup kelas. Untung ada teman saya yang pernah ngalamin masalah yang sama dan bisa bantu ngejelasin caranya tuh lewat chat. Tapi butuh waktu yang lebih lama sih kak, kayak 20 menit apa setengah jam gitu kak, buang waktunya kan, baru selesai. Jadi saya ketinggalan materi selanjutnya gitu kak. Jadi lumayan susah ya. Nah, untuk perbedaan yang kakak rasakan itu selama belajar akuntansi secara tatap muka dan daring itu gimana? Rasa saya tuh kayak beda banget gitu kak. Di tatap muka tuh kan kita bisa tanya kan kak, tanya langsung. Pas kita bingung tuh, pas bingung rumus atau alur percatatannya kan. Nah, dosennya bisa juga keliling cek kerjaan kita satu-satu. Kalau daring tuh kak, kita tuh kayak harus lebih mandiri gitu kak. Harus rajin nonton ulang rekaman atau kayak lihat YouTube kalau emang nggak ngerti. Jadi kayak kalau ada yang apa tuh emang berusaha sendiri gitu jadinya kak. Nah, menurut kakak nih dibandingkan dari sisi nilai atau pemahaman yang selama ini itu apa yang kakak rasakan tuh selama pembelajaran daring tuh? Kalau nilai sih relatif kan kak ya, sama aja kayak kalau saya usaha belajar mandiri. Tapi kalau soal kepercayaan diri tuh paham konsepnya, saya lebih pede gitu kak, lebih percaya diri kalau materinya tuh diajarkan tatap muka. Soalnya bisa langsung diskusi dan dikoreksi sama dosennya langsung di tempat kan kak. Nah, selama pembelajaran daring kakak tersebut, kendala teknis apa saja yang paling sering terjadi tuh kak? Kalau saya ya kak, kalau saya tuh kayak pas di kos, sinyalnya tuh kayak kadang stabil, kadang enggak. Jadi kayak paling kendalanya itu cuma kadang nge-lag kalau laptopnya tuh dipakai kan kak. Terus kalau dipakai buka banyak aplikasi sekaligus kayak Excel, Zoom, sampai learning tuh kayak kalau saling semua aplikasi dibuka semuanya tuh langsung kayak nge-lag gitu laptop saya kak. Nah, terus kalau selain kendala teknis yang mengganggu itu, misalnya soal perangkat atau tempat belajar tuh ada nggak? Kadang Selain teknis. kan saya ngekos berdua kan kak. Kadang kalau rame di kos tuh misalnya banyak yang lagi nonton bareng atau internetan juga gitu kan kak. Jaringan wifi kosnya tuh jadi lemot gitu kak. Jadi itu tuh lumayan ganggu, terutama kalau lagi share layar buat presentasi tugas kelompok kak. Nah, terus kesulitan yang kakak rasakan dalam memahami materi akuntansi secara daring itu gimana? Ceritanya tuh kayak materi yang butuh hitungan berjenjang kak, kayak penyusunan aset atau rekonsiliasi bank. Itu tuh susah kalau cuma dengar penjelasan tanpa nulis bareng-bareng gitu kak. Jadi saya harus pause video berkali-kali buat ngikutin hitungannya kak. Jadi kayak back gitu saya kak. Nah, terus maka ada nggak materi tertentu yang menurut kakak tuh paling sulit dipahami secara daring tuh? Dan kenapa itu tuh sulit bagi kakak? Kalau menurut saya tuh yang paling susah tuh kayak rekonsiliasi bank kak. Karena banyak item yang harus dicocokkan satu-satu antara catatan perusahaan dan bank. Terus kayak kalau daring dan penjelasannya cepet tuh saya suka ketinggalan alurnya kak. Mana yang ditambah tuh, mana yang dikurang. Jadi saya bingung yang ditambah yang mana, yang dikurang yang mana gitu kak. Nah, terus kan pastinya secara virtual tuh mengganggu ya kak. Nah, terus gimana dengan konsentrasi dan motivasi belajar kak tuh selama kuliah daring itu? Konsentrasi saya tuh kayak kadang turun, terutama kalau kelasnya tuh jam terakhirnya tuh sore kak. Kayak tuh suka ngantuk gitu kalau sampai sore kan kak. Terus kadang tergoda buka HP pas dosen menjelaskan karena nggak ada yang lihat langsung kan kak. Tapi kalau mata kuliahnya menarik dan dosennya interaktif, saya tetap semangat kok ngikutinnya. Nah, bagi kakak itu kira-kira berapa lama bisa fokus penuh dalam satu sesi kelas selama daring itu sebelum akhirnya mulai teralihkan? Jujur deh kak ya, yang paling lama saya fokus tuh paling 30 sampai 40 menit pertama kak. Jadi itu mungkin saya masih bisa fokus penuh gitu kan kak.
saya mulai capek mata saya kayak natap laptop selama itu kan kak, dan pikiran saya tuh mulai kemana-mana, apalagi kalau kelasnya tuh 2 sampai 3 jam non-stop tanpa jeda, jadi saya kayak aduh pusing, soalnya kan saya pakai kacamata juga kan kak, jadi mata saya tuh lebih mudah capeknya gitu kak. Nah, dari banyak-banyak kendalanya tuh maka, nah bagaimana cara kakak tuh mengatasi kendala-kendala tersebut dari sekian banyak kendala itu? Saya biasanya duduk di meja belajar, bukan di kasur kak, biar nggak ngantuk. Tapi saya matikan notifikasi HP saya kak, jadi saya DND HP saya nih kak. Kalau ada materi yang nggak paham, saya nonton ulang rekamannya atau tanya teman yang paham lewat WhatsApp kak. Bisa kayak telepon teman saya yang ngerti, saya tanya arah ini gimana, saya sering kayak gitu kak. Nah, terus maka ada nggak kebiasaan atau trik lain yang bisa kak tuh terapkan supaya tetap fokus dalam selama kuliah daring itu? Saya suka bikin kayak notes kecil gitu loh kak. Jadi selama kelas berlangsung tuh saya bikin notes, saya bikin catatan gitu kak. Jadi walaupun mata saya capek lihat layar, tangan saya tuh tetap aktif nulis itu. Itu bantu saya tetap fokus gitu loh kak. Karena saya juga janjian sama teman buat jalan kamera bareng-bareng. Jadi berasa diawasi dikit gitu kak. Jadi ada rasa tanggung jawab dari diri saya sendiri kak. Nah, terus kan misalnya pembelajaran daring itu, maka ada nggak sih dukungan dari dosen, teman atau pihak kampus itu yang membantu? Menurut saya ada beberapa dosen yang mau kasih rekaman kelas dan slide tambahannya kalau diminta ya kak ya. Terus teman-teman juga saling bantu jelasin kalau ada yang ketinggalan. Nah, terus ada lagi nggak dukungan yang lain yang sebenarnya masih dibutuhkan gitu bagi mahasiswa melakukan daring itu? Mungkin semacam jadwal konsultasi tambahan khusus buat mata kuliah praktik yang daring tadi ya kak ya. Jadi ada waktu khusus di luar jam kelas tuh biar yang masih bingung soal aplikasi akuntansi tadi itu bisa tanya langsung ke dosennya kak, nggak cuma mengandalkan chat WA yang kadang lama kan dibalas sama dosennya kak. Nah, jadi selama pembelajaran daring itu seberapa efektif sih pembelajaran yang kita hadapi itu gitu dibandingkan dengan tatap muka? Menurut saya kak sekitar 60%-nya tuh efektif kak. Untuk teori itu masih oke kan kak, tapi untuk praktik dan simulasi software kayak software akuntansi itu menurut saya tuh tatap muka tuh kayak lebih efektif daripada daring kak. Nah, selama pembelajaran daring itu apa sih kayak makna yang kamu dapatkan gitu selama pembelajaran daring? Saya jadi belajar lebih mandiri dan disiplin buat mengatur waktu. Jadi saya bisa memanage waktu belajar saya kak. Terus juga jadi lebih terbiasa pakai teknologi buat belajar kak, kayak bikin laporan kita, presentasi online. Itu tuh kan bisa dipakai kan kak skillnya buat kerja nanti. Nah, jika diberi pilihan nih, apakah kakak tuh memilih pembelajaran daring, tatap muka, atau malah kayak kombinasi, jadi gabungan antara daring dengan tatap muka? Saya pilih hybridnya kak. Jadi digabung kombinasi antara tatap muka sama daringnya kak. Materi teori bisa daring biar fleksibel, tapi praktik dan diskusi kasus tuh kak sebaiknya tatap muka biar lebih paham dan bisa langsung lanjut tanya gitu kak. Berarti gitu ya kak. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya nih, ada nggak sih yang ingin kakak tuh sampaikan terkait pengalaman belajar daring yang belum kita bahas gitu? Mungkin ya kak, dari saya sendiri harapan saya tuh supaya kalau memang harus daring, dosennya tuh bisa lebih sering kasih sesi tanya jawab khusus di luar jam kelas kak. Biar yang masih bingung bisa tanya lebih santai gitu kak ke dosennya. Terus juga semoga rekaman kelas selalu diupload biar bisa diulang-ulang nontonnya. Nah, baik, terima kasih buat kakak dan dengan waktu dan jawaban yang sangat lengkapnya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang masih kurang lengkap datanya, bolehkah aku untuk menghubungi kakak lagi dan mengkonfirmasinya? Boleh banget sih kak. Semoga bermanfaat ya informasi yang udah aku berikan. Kak, bisa nggak informasi ini nggak bocor? Ya, itu tentunya itu nggak akan bocor ya kak. Untuk inisial kakak atau dengan nama kakak dan datanya itu tidak akan kami bocorkan kak. Oke kak, makasih ya kak. Kasih ya kak. Ya kak.
Selamat siang Bang, seperti yang izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatihah Tunisa, merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang. Sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya perlu melakukan wawancara terkait beberapa hal. Apakah Abang bersedia? Ya, siang Kak. Iya boleh, siap direkam juga. Kan saya juga lagi senggang dan abisnya juga nggak ada kelas. Kalau gitu boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu Bang. Baik, perkenalkan saya Arfi, bukan mahasiswa semester 7. Untuk topik sebelumnya kan Bang sudah dijelaskan. Nah langsung pertanyaannya aja ya Bang. Kan sudah berapa lama Bang menjalani pembelajaran secara daring atau hybrid ini? Saya termasuk angkatan yang udah ngerasain daring dari awal banget Kak. Soalnya sejak masuk kuliah itu masih pandemi, jadi hampir 2 semester full online. Baru setelah itu mulai hybrid sampai sekarang, kadang juga masih ada kelas daring. Untuk pengalamannya nih Bang, bagaimana kesan pertama saat pertama kali mengikuti kuliah daring ini, khususnya di mata kuliah akuntansi? Nah, kesan pertamanya itu sebenarnya berat Kak, soalnya langsung masuk kuliah tanpa pernah ketemu dosen dan teman secara langsung. Nah, mata kuliah akuntansi dasar itu juga banyak istilah baru. Nah, kalau daring dan nggak ada yang bisa ditanya langsung pas itu juga, jadi sering ketinggalan juga Kak. Oh gitu ya Bang. Tapi boleh diceritain lebih detail lagi nggak Bang? Gimana sih rasanya jadi mahasiswa baru tapi semuanya serba online waktu itu? Nah, aneh banget rasanya Kak, kayak kuliah tapi nggak berasa jadi mahasiswa. Nah, kenalan sama teman sekelas aja cuma lewat kotak nama di Zoom, nggak tahu aja aslinya gimana, sampai akhirnya baru ketemu langsung pas udah hybrid. Itu pun juga udah jalan 1 semester lebih. Dengan kondisi yang seperti itu, apakah hal tersebut mempengaruhi cara belajar Bang Arfi sendiri di semester awal? Sangat mempengaruhi Kak, karena juga nggak kenal siapa-siapa. Saya juga jadi jarang nanya ke teman kalau bingung. Nah, akhirnya banyak yang saya pendam sendiri. Baru nanya pas udah ketemu tatap muka, itu pun materinya udah lewat jauh. Nah, untuk platform pembelajarannya apa saja nih yang digunakan oleh dosen selama pembelajaran daring? Waktu awal-awal pandemi itu banyak pakai Zoom, Google Meet, terus tugas dan materi juga taruh di Google Classroom atau lewat email. Sekarang kampus juga udah punya e-learning sendiri, jadi lebih terpusat di situ Kak. Lanjut ke interaksi selama pembelajaran daringnya nih Bang. Bagaimana sih biasanya dosen tuh menyampaikan materi akuntansinya secara daring? Bervariasi Kak, kadang ada dosen yang cuma share PDF slide terus dibacain doang, itu juga paling bikin ngantuk. Tapi juga ada dosen yang benar-benar interaktif, kayak kasih studi kasus real, terus kita diskusi breakout room. Nah, itu jauh lebih nempel di ingatan. Boleh nggak sih Bang kasih kasih contoh yang menurut Abang tuh paling berkesan cara mengajar dosen tersebut secara daring? Terus kenapa sih bisa berkesan? Nah, ada satu dosen yang menurut saya tuh paling berkesan Kak. Nah, beliau tuh selalu mengkaitkan materinya sama kasus nyata di pemerintah daerah. Misal kayak kasus penyimpangan anggaran yang lagi rame di kita. Terus kita juga diminta analisis pakai konsep yang baru dipelajari. Nah, jadi berasa relevan, bukan cuma teori doang Kak. Lalu bagaimana dengan interaksinya dengan dosen tersebut selama kelas daring Bang? Apakah mudah bertanya atau berdiskusi dengan dosen tersebut? Tergantung dosennya sih Kak. Kadang ada yang responsif banget di chat dan juga ada juga yang jarang buka chat. Jadi pertanyaan numpuk nggak kejawab. Nah, kalau lewat WA pribadi, kadang juga ada yang lama dibalas karena dosennya lagi sibuk kan Kak biasanya. Pernah nggak ngalamin momen frustasi karena pertanyaan kamu nggak direspon gitu? Boleh ceritain nggak sih Bang spesifik kejadiannya? Pernah banget Kak. Waktu itu lagi materi penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, saya bingung soal eliminasi saldo resiprokalnya Kak. Jadi saya tanya di chat berkali-kali, tapi kayaknya kelewat terus sama dosennya karena fokus jelasin materi. Nah, akhirnya saya nyerah nanya pas itu, baru besoknya tanya teman yang lebih paham Kak. Terus bagaimana interaksi Bang sama teman di sekelasnya saat kerja kelompok atau diskusi daring? Nah, kami sering pakai Google Docs buat bareng-bareng buat kerja kelompok laporan. Jadi bisa edit real time walau gak ketemu langsung. Tapi koordinasi jadwal diskusi online itu yang susah Kak, karena semua orang kan juga punya kesibukan masing-masing kan, dan juga terkendala sinyal.
Lalu bagaimana biasanya abang menyiasati perbedaan jadwal itu supaya kerja kelompoknya ini tetap jalan nih? Nah, biasanya kami tuh bikin polling jadwal di grup Kak. Jadi kami cari waktu yang paling banyak available. Biasanya malam hari sekitar jam 8 atau jam 9. Nah, tapi ya itu, kadang ada yang nggak bisa dadakan, jadi harus di reschedule lagi. Molor dari deadline awal. Lalu bagaimana pengalaman dalam mengerjakan tugas praktik akuntansi seperti jurnal atau laporan keuangan ini secara daring? Nah, kalau menurut saya pribadi, Kak, kelemahan yang paling besar tuh dari kuliah akuntansi daring. Nah, praktikum yang butuh software akuntansi atau simulasi audit itu susah dipahami kalau cuma lihat dari share screen-nya dosen. Apalagi kalau koneksi kita putus-putus pas bagian yang penting dijelasin. Nah, jadi juga sering ketinggalan. Kalau gitu boleh nggak sih bang diceritain satu pengalaman yang spesifik gitu soal praktikum yang bikin kamu ingat betul nih, soalnya kayak sulit banget gitu. Nah, waktu praktikum audit, kami biasanya disuruh input KKP Kak, atau kertas kerja pemeriksaan di aplikasi. Nah, dosen jelasin cara ngisi kolom-kolom prosedur audit, tapi karena saya lag pas bagian penting, saya jadi salah masukin nilai di beberapa kolom. Pas dicek dosen, di akhir, ternyata banyak yang salah, dan saya juga baru sadar setelah nilainya keluar. Nah, telat banget pokoknya koreksinya. Lalu apakah ada perbedaan yang dirasakan antara belajar akuntansi secara tatap muka dan juga daring? Beda jauh Kak. Pas sudah tetap muka lagi di semester-semester berikutnya, saya juga baru sadar ternyata belajar akuntansi itu butuh banyak latihan berulang dengan bimbingan langsung. Karena kalau ada kesalahan konsep dari awal, itu bisa kebawa terus kalau nggak dikoreksi dengan cepat. Nah, lebih spesifik lagi nih ya bang, kendala teknis apa yang paling sering dihadapi nih saat pembelajaran daring? Kalau menurut saya pribadi, waktu itu laptop saya juga pas-pasan spesifikasinya. Jadi kalau buka aplikasi akuntansi sambil Zoom itu sering hang. Nah, kuota internet juga jadi pengeluaran tambahan yang lumayan waktu itu Kak. Nah, kira-kira seberapa besar dampak biaya kuota itu terhadap kondisi kamu waktu itu? Lumayan berasa sih Kak, apalagi waktu di pandemi hampir semua kelas online. Sebulan bisa habis kuota lumayan banyak buat streaming Zoom berjam-jam. Nah, selain kendala teknis tersebut, kesulitan apa lagi nih yang dirasakan dalam memahami materi akuntansi secara daring? Materi yang berjenjang seperti penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, itu lumayan susah Kak kalau modalnya cuma nonton, karena kita perlu latihan langsung dan dikoreksi step by step. Kalau daring, koreksinya sering telat. Nah, kita baru ketahuan salahnya tuh pas nilainya udah keluar. Kalau gitu, apa bakal ada dampaknya gitu, dampak lanjutan dari hal itu ke mata kuliah semester berikutnya? Nah, ada Kak, karena dasar konsolidasi saya yang kurang kuat. Waktu masuk mata kuliah lanjutan yang makin kompleks, saya jadi harus belajar ulang dari awal secara mandiri. Agak buang-buang waktu karena harusnya udah saya pahami dari semester sebelumnya. Lalu bagaimana dengan konsentrasi dan motivasi abang sendiri belajar selama kuliah daring? Jujur turun jauh Kak, apalagi kelas jam pagi tapi kita masih di kasur. Kadang kamera off terus malah balik tidur lagi. Motivasi juga turun karena berasa nggak ada yang mengawasi langsung. Lalu apa yang menjadi pemicu utama kamu kehilangan motivasi di tengah semester tersebut? Nah, biasanya kalau tugas numpuk dan semuanya daring, rasanya capek sendiri karena nggak ada suasana kelas yang bikin semangat. Beda kalau tatap muka, kan ada teman-teman di sekitar yang juga sama-sama belajar, jadi kayak ada semacam energi bareng Kak. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang udah abang bilang sebelumnya? Nah, saya coba bikin jadwal sendiri, paksa mandi, dan siap-siap kayak mau kuliah beneran walau di rumah. Nah, biar mood belajar tetap ada. Untuk materi yang susah, saya cari video tutorial tambahan di YouTube. Kalau gitu boleh cerita nggak bang video tutorial semacam apa yang biasanya kamu cari dan seberapa membantu video tersebut? Biasanya saya cari channel YouTube yang bahas dasar-dasar akuntansi atau tutorial aplikasi seperti Miobi. Nah, itu lumayan membantu karena bisa di-pause dan diulang sesuka saya. Nah, beda sama kelas live yang nggak bisa saya kontrol kecepatannya. Lalu dari dosennya sendiri apakah ada dukungannya bang atau mungkin dari teman dan pihak kampus yang membantu? Nah, ada dosen yang bikin sesi konsultasi tambah lewat WA malam hari khusus buat yang belum paham. Nah, itu sangat membantu Kak. Lalu seberapa efektif menurut abang pembelajaran daring untuk mata kuliah akuntansi ini dibandingkan tatap muka? Kalau saya kasih persentase mungkin cuma 40-50% efektif untuk akuntansi karena sifat mata kuliahnya yang perlu latihan intensif dan juga koreksi langsung.
Nah, tadi kan kita udah bahas tentang berbagai kendalanya ya Bang. Cuman menurut Abang pribadi, apa sih pembelajaran berharga yang kita dapat dari pengalaman belajar daring tersebut? Saya belajar bahwa kemandirian itu penting banget Kak, karena kita nggak bisa selalu berharap buat disuapin materi. Saya juga jadi lebih terbiasa belajar otodidak lewat internet. Nah itu ternyata kepake banget waktu magang dan juga kerja nanti Kak. Tentang kebiasaan otodidak tuh, Abang boleh jelasin nggak hal itu membantu kamu waktu magang kemarin? Contoh konkretnya bagaimana sih kebiasaan tersebut? Nah waktu magang tuh kan ada sistem aplikasi keuangan baru yang nggak diajarin detail di selama perkuliahan. Nah saya jadi harus belajar sendiri lewat manual dan juga tanya senior. Dan itu terasa lebih mudah dijalani karena saya udah terbiasa cari tahu sendiri sejak sering kuliah daring dulu Kak. Nah, jika nanti Abang sendiri diberi pilihan nih, apakah lebih memilih daring, tatap muka, atau komodasi, itu Abang pilih yang mana? Dan coba berikan alasannya. Mungkin saya lebih condong ke tatap muka atau hybrid dengan porsi tatap muka yang lebih banyak, khusus untuk mata kuliah praktek. Kalau teori umum atau kuliah non hitungan sih daring masih oke-oke aja sih. Nah, kita udah masuk penutup ya Bang. Jadi kalau misalnya ada hal lain terkait pengalaman belajar daring yang ingin disampaikan, namun sebelumnya belum dibahas, Abang boleh nih share lagi. Nah mungkin sedikit masukan buat kampus supaya kalau ada kelas daring untuk mata kuliah praktek sebaiknya juga disediakan sesi lab tambahan tatap muka setelahnya, biar konsepnya benar-benar matang, nggak cuma numpuk di teori doang. Mungkin yang tadi itu pertanyaan terakhir ya Bang, dan juga terima kasih banyak atas waktunya dan ceritanya yang detail sekali nih. Jika nanti ada kemungkinan saya menghubungi lagi, apakah boleh Bang jika ada hal yang perlu dikonfirmasi? Boleh Kak, nggak apa-apa, silakan aja. Senang bisa bantu Kak. Terima kasih ya Bang. Oke. Halo, selamat siang Kak. Perkenalkan, saya Fatia Tunisa, merupakan mahasiswa akuntansi dari Politeknik Negeri Padang. Seperti yang sudah saya hubungi sebelumnya Kak, saya akan melakukan wawancara. Ini merupakan tugas penelitian tentang pengalaman belajar dari mahasiswa akuntansi. Nantinya identitas Kakak akan dirahasiakan. Boleh saya rekam Kak? Boleh Kak, nggak apa-apa Kak. Dan kebetulan juga sih Kak, saya baru sampai dari kampung tadi pagi, jadi masih agak capek, tapi nggak apa-apa kok Kak. Oh, baru pulang dari kampung ya. Boleh ceritain dikit nggak Kak, kampungnya di mana nih? Terus biasanya berapa lama di sana? Kampung saya ada di Bubasung Kak, mungkin agak jauh dari kota Padang nih Kak. Biasanya kalau pulang tuh naik travel sekitar 3-4 jam. Dan saya juga sering pulang kalau ada libur panjang Kak, atau kadang di tengah semester kalau ada keperluan keluarga. Gitu ya Kak. Kalau gitu Kak boleh memperkenalkan diri dulu, inisial, usia, dan semesternya. Kalau untuk inisial saya tuh MS Kak biasanya kan, dan umur saya itu 21 tahun, dan sekarang saya udah semester 4 dari semester 6 dapat. Kalau gitu sudah berapa lama sih Kak menjalani pembelajaran daring ini atau hybrid? Mungkin untuk ini dari awal masuk kuliah semester 1 sih Kak, karena beberapa mata kuliah tuh memang dibuat hybrid, apalagi saya sering pulang kampung keluar kota kan Kak, jadi kadang ikut kelas tuh dari sana secara daring Kak. Gitu ya. Jadi bagaimana sih kesan pertama Kakak saat pertama kali mengikuti kuliah daring, khususnya mata kuliah akuntansi? Awalnya tuh deg-degan ya Kak, karena di kampung tuh saya sinyal internet tuh nggak sebagus di kota Kak. Pas kelas pertama akuntansi daring, saya sempat putus sambungan 2 kali gara-gara sinyal Kak, jadi ketinggalan penjelasan penting waktu itu Kak. Oh gitu ya. Kakak boleh ceritain lebih detail nggak? Waktu itu situasinya persisnya gimana sampai bisa putus 2 kali nih dalam sambungan daringnya? Waktu itu Kak, saya kan lagi di rumah, cuaca tuh lagi mendung, dan memang sinyal provider yang saya pakai di kampung tuh naik turun kalau cuaca kurang bagus. Dan pas dosen lagi jelasin bagian penting tentang persamaan akuntansi, tiba-tiba layar Zoom saya tuh nge-freeze Kak, terus keluar sendiri dari meeting, dan saya harus join ulang lagi, dan itu butuh makan waktu berapa menit gitu Kak, dan pas masuk lagi materinya udah jauh beda gitu. Terus gimana perasaan Kakak waktu itu saat sadar kalau ketinggalan materi cuman karena sinyal? Itu sedih dong Kak, dan itu agak juga dan panik juga waktu itu Kak, soalnya baru masuk kuliah, terus belum kenal banyak teman buat ditanya juga, jadi berasa kayak ketinggalan sendiri Kak. Sempat mikir mungkin kalau di kampung terus nih nanti gimana kuliahnya gitu. Emang biasanya pakai platform apa sih Kak yang digunakan oleh dosen saat pembelajaran daring?
sama kayak hal yang lainnya kak, kayak ada pakai Zoom, kadang pakai Google Meet sama e-learning kampus kak. Tapi karena sinyal di kampung saya tuh yang kadang lemah, jadi saya lebih sering andalkan rekaman yang diunggah di learning kak. Oh, terus terkait proses pembelajaran secara daringnya, bagaimana sih biasanya dosen tuh menyampaikan materi akuntansi secara daringnya kak? Kalau untuk itu kak, dosen biasanya tuh pakai slide dan contoh soal kak, terus dijelasnya sambil screen gitu kak. Tapi karena koneksi saya yang kadang nge-lag gitu kak, jadi gambar di layar tuh suka nge-freeze, padahal suaranya tuh jalan terus. Jadi saya ketinggalan bagian hitungannya gitu kak. Oh, boleh dikasih gambaran nggak kak? Biasanya berapa kali dalam satu sesi kelas kondisi freeze seperti itu terjadi? Kalau lagi sialnya atau gimana ya kak, itu bisa sampai 4-5 kali dalam satu sesi 2 jam kak. Terus kalau lagi hujan atau banyak orang yang pakai internet bareng di kampung maka itu soal sinyal di sana tuh kan terbatas kak. Jadi dipakai rame-rame juga sama tetangga kak. Terus bagaimana interaksinya dengan dosen selama kelas daring itu kak? Apakah kita sebagai mahasiswa itu mudah bertanya saat diskusi? Ini yang paling susah sih buat saya ya kak. Kadang saya tuh udah angkat tangan virtual atau ketik di chat, tapi karena delay sinyal, giliran saya baru direspon udah pindah topik itu kak. Jadi saya sering nahan pertanyaan, kayak nanya di belakangan, kayak lewat WA aja kak. Gimana perasaan kakak kalau harus menahan pertanyaan yang sepertinya itu tuh penting justru buat pembelajaran kak, tapi itu malah terjadi terus menerus gitu? Ya tuh kesal sih kak sama dia sendiri jadinya kak, kayak ngerasa jadi beban karena selalu telat responnya. Terus lama-lama saya jadi terbiasa nyatet dulu pertanyaannya, baru dikirim rame-rame ke lewat WA pribadi ke dosen kalau udah selesai kelas kak. Lalu kan tadi soal dosen nih kak, lalu untuk interaksi dengan teman sekolahnya saat kerja kelompok atau diskusi daring itu gimana kak? Kalau lagi di kampung ya kak, saya tuh sering jadi anggota yang paling telat balas di grup ya kak, diskusi karena sinyal. Terus kadang saya minta izin duluan ke teman-teman kalau lagi pulang kampung, biar mereka maklum kalau respon saya lambat kak. Terus gimana reaksi teman-teman kelompok terhadap kondisi kak tersebut? Apakah mereka maklumin aja gitu? Dan untungnya ya kak, teman-teman saya tuh pengertian kak, jadi mereka biasa kasih saya waktu lebih atau bagian tugas yang nggak terlalu butuh diskusi real time kak. Misalnya kayak bagian yang biasa dikerjain sendiri dulu baru digabung nantinya kak. Lalu bagaimana pengalaman soal tugas praktiknya kak? Misalnya seperti buat jurnal atau laporan keuangan secara daring? Jujur ya kak, itu susah kak. Terus waktu praktikum aplikasi akuntansi ini kak, saya tuh harus install aplikasinya di laptop. Tapi karena koneksi lambat pas download jadi telat kak mulainya. Terus pas ada error, saya harus screenshot dulu baru kirim ke dosen atau teman, dan nggak bisa juga langsung dibantu saya itu juga kak. Kalau gitu boleh ceritain nggak kak detail kejadiannya waktu instalasi aplikasi yang kak bilang tersebut? Kira-kira berapa lama sampai akhirnya kak bisa jalanin aplikasi tersebut secara normal? Waktu itu kan semua teman kelas saya tuh udah mulai praktik dari menit ke 10 misalnya kan. Nah saya tuh masih nunggu download sampai selesai menit ke 40-an karena koneksi kampung yang lemot gitu bu kak. Jadi pas akhirnya bisa buka aplikasinya tuh sesi kelas udah selesai, saya jadi harus belajar sendiri dari rekaman nanti malamnya kak. Oh kalau gitu apa sih dari semua yang kak ceritakan tadi nih, apa nih perbedaan yang paling dirasakan antara belajar akuntansi secara tatap muka dan daring? Itu beda banget kak. Kalau tatap muka saya tuh bisa lihat langsung dosen tuh nulis di papan dan langsung nanya kalau bingung. Sedangkan kalau daring dengan sinyal saya yang jelek, rasanya tuh belajar sendirian, materi jadi putus-putus di kepala saya kak. Lalu untuk kendala teknisnya yang paling sering dihadapi saat pembelajaran daring itu apa sih kak? Sinyal internet yang nggak stabil sih kak, kendala nomor 1 buat saya. Terus kalau di kampung nih, kadang saya tuh harus keluar rumah dulu naik ke tempat yang lebih tinggi biar sinyalnya tuh lumayan buat ikut kelas kak. Sebenarnya ini agak menarik perhatian ya kak. Soal kak bilang tadi perlu mencari sinyal ke tempat yang lebih tinggi. Kakak boleh cerita lebih detail nggak sih soal kebiasaan mencari sinyal tersebut? Biasanya sampai mana sih kak pergi buat cari sinyalnya? Itu biasanya naik ke bukit kecil kayak dekat rumah, terus bawa kursi kecil sama laptop, duduk di situ sambil ikut kelas online. Kadang sampai kepanasan sih kak, atau kehujanan kalau cuaca nggak menentu kak. Tapi ya itu satu-satunya cara biar sinyal 5G-nya tuh lumayan stabil gitu kak. Terus selain kendala teknis tersebut, kesulitan apa lagi nih yang kak rasain dalam memahami materi akuntansi secara daring? Karena sering putus-putus ya kak, jadi ada bolong-bolong pemahaman gitu kak, kayak ada yang kurang pemahaman dari materi, terutama materi dasar penjurnalan di awal semester kak. Itu ngefek ke materi selanjutnya, karena akuntansi kan berjenjang ya kak. Kalau dasarnya nggak kuat, ya jadi bingung terus di materi lanjutannya.
Iya iya sih kak. Lalu bagaimana kakak menyadari kalau ada pemahaman yang bolong terkait pembelajaran tersebut? Apakah ada momen tertentu yang membuat kakak sadar kalau saya belum bisa nih di bagian ini gitu? Waktu itu saya sadar kak, pas di UTS itu ada soal yang ternyata dasarnya tuh dari materi yang dulu saya lewatkan, karena sinyal putus itu kak, dan saya jadi bingung total dan akhirnya salah jawab kak, dan padahal harusnya konsep dasar yang mestinya saya kuasai. Ya tadi setelah kak cerita kan banyak kendala ya kak, sampai mempengaruhi beberapa hal juga. Lalu bagaimana hal tersebut mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar kakak selama kuliah daring? Mungkin motivasi saya ya kak yang kadang naik turun. Itu kalau lagi di kos dengan sinyal bagus saya semangat kak, tapi kalau lagi di kampung dengan koneksi yang nggak menentu nih kak, saya jadi gampang frustasi kak, dan akhirnya malas buka materi lagi. Kakak berarti sampai frustasi ya rasanya. Lalu bagaimana sih perasaan frustasi tersebut mempengaruhi keseharian kakak di kampung? Apakah sampai mempengaruhi hal lain juga kak? Karena itu jadi bete sendiri loh kak, dia kayak sampai malas ngobrol sama keluarga karena mikirin ketinggalan pelajaran tadi. Dan orang tua saya juga nanya kenapa saya kelihatan kayak stres, terus saya jelasin lah kan soal kendala sinyal, terus mereka jadi ikut khawatir juga kak. Oh berarti dari cerita kakak tadi juga mempengaruhi bagaimana tindakan kakak terhadap lingkungannya. Jadi kan tadi kita bahas-bahas kendalanya nih kak, tapi pastinya kak juga perlu ada cara nggak sih mengatasi kendala-kendala tersebut. Lalu biasanya bagaimana kakak mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya biasanya minta rekaman kelas ya kak ke teman, atau download dari e-learning buat ditonton ulang pas sinyal bagus. Tapi saya juga sering JP teman yang paham buat dijelasin ulang, saya singkat kak. Selain itu bagaimana kakak punya cara lain untuk mengejar ketinggalan materi? Ya minjam catatan teman sekelas sih kak yang ikut tatap muka, terus difoto, terus dipelajari sendiri pada malam harinya kak. Kadang saya juga nyicil baca buku wajib duluan sebelum kelas kak, biar kalaupun ya karena sinyal saya udah ada bekal dasarnya gitu kak. Lalu dari dosen, teman atau pihak kampus sendiri apakah ada dukungan yang membantu kak? Itu ada kak, dosen yang mau ngirim rangkuman materi lewat WA kalau saya bilang kalau lagi ada kendala sinyal kak, itu sangat membantu sih kak. Dan teman sekelas juga baik, mau sabar jelasin ulang. Dan untuk kampus mungkin saya berharap ada bantuan kota gitu kak, seperti dulu. Lalu untuk kualitas pembelajarannya sendiri nih kak, seberapa efektif pembelajaran daring tersebut untuk mata kuliah akuntansi dibandingkan tatap muka menurut kak? Kalau buat saya pribadi ya kak, itu mungkin cuma sekitar 30-40% efektif kak, karena kendala sinyal tuh benar-benar mengganggu pemahaman loh kak, dan terutama bagi saya ya kak, apalagi akuntansi itu butuh fokus tinggi buat ngikutin hitungan. Kan tadi kok udah banyak cerita nih, banyak kendala juga kakak harus cari tahu juga cara mengatasi kendala tersebut. Nah aku mau nanya nih, dari semua yang telah kakak jalanin ini, apa makna atau pembelajaran paling berharga yang kakak dapat dari pengalaman belajar daring ini? Untuk itu saya jadi belajar untuk nggak gampang nyerah dan lebih rajin untuk cari sumber belajar tambahan sendiri kak, dan kayak nonton di YouTube atau baca buku. Dan karena ya nggak bisa selalu andalkan kelas daring ya yang sinyalnya nggak menentu nih kak. Kalau boleh tahu nih kak, apa pengalaman kakak ini juga mengubah cara pandang kakak terhadap kuliah secara umum? Iya kak, saya tuh jadi lebih menghargai waktu kalau lagi tatap muka di kampus kak, karena tahu rasanya susah kalau ketinggalan materi. Dan saya juga jadi lebih rajin nyicil belajar duluan, nggak nunggu mepet, atau karena takut kejadian sinyal putus lagi pas fokus gitu kak. Nanti jika kakak diberi pilihan, kakak itu lebih milih pembelajaran daring, tatap muka, atau justru kombinasi atau hybrid ini? Mengapa kak? Waktu itu saya lebih milih tatap muka ya kak, karena terutama untuk mata kuliah akuntansi yang banyak praktik dan hitungan nih kak. Kalau daring saya ngerasa dirugikan loh kak, karena kondisi yang sinyal di kampung saya tuh kurang mendukung kak. Terima kasih ya kak. Ini kita masuk pertanyaan terakhir ya. Dari semua pengalaman udah kak ceritain, apakah mungkin ada hal lain terkait pengalaman belajar daring tersebut yang ingin kakak sampaikan namun belum sempat kita bahas? Mungkin saya berharap dosen tuh bisa lebih mempertimbangkan mahasiswa yang akses internet itu terbatas kak, kayak dengan selalu menyediakan rekaman dan rangkuman tertulis. Jadi kalau ketinggalan pas live masih bisa ngejar materi kak, dan semoga juga kedepannya sinyal di tempat tinggal saya itu makin bagus juga kak.
Oh ya, semoga ya Kak, semoga yang Kak harapkan tuh bisa dimudahkan ya. Jadi mungkin itu pertanyaan terakhir Kak. Terima kasih kepada Kakak atas waktu dan cerita pengalamannya yang jujur dan juga detail. Kalau gitu seandainya ada hal yang perlu saya konfirmasi lagi, saya boleh menghubungi Kak kembali kan? Boleh Kak. Kalau gitu sekian ya Kak, terima kasih. Ya terima kasih juga Kak.